Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini jalan-jalan muter-muter kota Malang. Kebetulan bertiga, ada Mas Rio, ada Abah Imron di belakang, ngikut juga pagi ini. Nah, ini langsung aja kita tanya-tanyanya sama Mas Rio. Mas, ini sebetulnya itu banyak yang ditanyakan ke Mimin, baik lewat WhatsApp atau mungkin lewat ini ya, lewat Facebook, mulai kayak sejarahnya Wiu. Pertanyaannya sih rata-rata ya, waduh geter ya, kita lagi naik mobil. Pertanyaannya itu ya serem-serem sih rata-rata. Ada yang sampai tanya kemarin tuh apa, mobilnya beli cash atau kredit. Wah, itu saya baca juga itu. Wiu nggak ada yang kredit, cash. Alhamdulillah mobilnya cash semua. Alhamdulillah cash. Tuh, karena emang kalau kredit kurang gimana Mas ya? Karena gini, prinsipnya kan Wiu itu mengerjakan suatu kebaikan, Ya. sesuatu yang baik, menggunakan alat yang harusnya juga baik gitu. Artinya kebetulan karena kita juga di sini teman-teman itu kan kita awalnya itu dari kumpulan di namanya komunitas tanpa riba. Nanti kita cerita aja yang lain di satu sesi yang lain lah ya. Jadi artinya ya kalau mengerjakan kebaikan, gunakanlah dengan sesuatu yang baik juga gitu. Artinya makanya kenapa Wiu itu alhamdulillah Allah kasih mudah, semua unit yang ada di Wiu satu kita dikasih, yang kedua kita beli dengan cash. Alhamdulillah. Itu beli cashnya itu dulu kalau nggak salah kita pakai ini ya, open donasi nasional ya, online ya. Iya, jadi online. ada platform fundraiser. Boleh sebut merek nggak ini? Boleh. Oh, boleh ya. Bebas. Ini channel kita, jadi kita bebas. Jadi dulu kita disupport sama kitabisa.com untuk membuat campaign penambahan ambulan. Itu tahun 2019 kali itu. 19 apa 18 ya? 19. 19 ya? Ya. Iya. Dan itu saya masih ingat itu kita mulainya di bulan September. Jadi kita buat campaign penambahan ambulan baru, yang rencana penambahan itu kita mau memisahkan. Jadi ada ambulan khusus untuk pengantaran jenazah, ada ambulan khusus untuk pengantaran pasien. Nah, terus dari donasi itu akhirnya unitnya jadi dua di September 2019. Dan itu Masya Allah, jadi kita mulai campaign itu di bulan September, akhir September itu dana udah terkumpul. Cuman sebulan. Sekitaran 1 bulan berarti ya? Iya. Kemudian Oktober, karena kita harus setting mobilnya jadi ambulan, Oktober udah efektif, sudah bisa bergerak mobilnya, ambulannya yang baru. Oke. Jadi langsung waktu itu punya 2 unit, dan sekarang yang kita naikin ini unit yang lama. Unit yang lama loh, disapa orang di siapa nggak tahu lah. Ini unit yang lama. Ini mobilnya tahun 2017 dan sekarang kita fokusin buat bawa jenazah. Gitu. Nah, karena selama masa pandemi ini sementara untuk pasiennya kita masih off dulu. Kita nggak aktif di situ. Kenapa itu Mas Rio? Ya karena emang ya takut lah bro. Aku ya karena bro kena corona bro. Kita harus memikirkan juga keselamatan para volunteernya. Juga kita sadar diri karena keterbatasan kita, jadi untuk sementara kita batasi. Kita tetap melakukan pelayanan, pengantaran, tapi kita batasi karena ada syarat dan ketentuan berlaku lah. Sangat berlaku, harus berlaku juga. Itu dia. Nah, dari open donasi itu akhirnya berlanjut sampai sekarang 2020. Nah, ini 2020 ini tahun keberapanya Wiu ini, Mas? Insya Allah bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 23 itu 23 Oktober ya? Itu persis 3 tahun Wiu. Alhamdulillah 23 Oktober Pak. 23 Oktober ulang tahun Pak.
Ini kalau ibaratnya usia 3 tahun ini anak ini masih lucu-lucunya lah. Iya. Kita kan masih lucu-lucu semua. Masih lucu. Kayak apa masih lucu-lucunya juga Iya. ya memang. Gitu. Lucu karena gendut. Nah, siapa aja Mas volunteernya yang ada di Wiu ini Mas? Kalau di grup itu sekitar berapa? 30 ya? 34. 34. orang. Cuman memang yang jadi gini loh. Volunteer ini ini kita harus cerita sejarahnya dulu. Oh, boleh. Harus tahu sejarah Boleh. Awal Wiu kalinya gitu Wiu ya. ini Jadi gimana sih dulu itu? awal pertama kali Wiu ini bulan Oktober itu jadi ada suatu training atau pelatihan gitu. Namanya Pola Pertolongan Allah, PPA. Apa ikut berarti waktu itu? Atau pernah ikut kayaknya kelasnya Pernah ya. Nah, itu ada kelas namanya Pola Pertolongan Allah. Kemudian salah satu peserta yang ada di sana itu mewakafkan 1 unit ambulan. Diwakafkan 1 unit Ambulan diberikan kepada panitia pada saat itu. Kemudian panitianya juga kebetulan teman-teman kita juga. Nah, pada saat itu juga saat bersamaan kita sedang membentuk satu yayasan. Kita ini siapa? Ya, kita ini pada saat itu ya teman-teman di komunitas Tanpa Riba itu. Kaitannya sama cerita yang tadi berarti komunitas Tanpa Riba katanya. Untuk satu yayasan di bawah naungan yayasan masjid. Tapi saya nggak perlu nyebut karena ini kita menjaga inilah. Kita tetap berhubungan baik. Jadi cukup itu aja, yayasan suatu masjid. Nah, kemudian dari teman-teman PPA itu diserahkanlah ke yayasan ini untuk dikelola ambulannya. Nah, pada saat itu saya juga sudah terlibat di situ gitu kan, baik di komunitas Tanpa Ribanya dan di yayasan itu gitu. Nah, pada saat itu ya ambulan ini bergerak dan amanahnya memang dari awal ambulan ini gratis. Dari awal udah gratis. Dari awal sudah gratis. Sampai hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai hari ini. Jadi waktu berjalan, kemudian karena sesuatu hal, akhirnya Wiu salah satunya itu lepas dari yayasan ini gitu loh. Yayasan ini. Karena pada saat dari awal itu Wiu ini pada saat itu memang saya pengurus sekaligus merangkap semua. Jadi ya ngurusin di yayasannya, terus menjalankan Wiu-nya gitu kan. Karena lepas, kemudian eman gitu. Artinya pada saat itu Wiu juga sudah mulai dikenal di Kota Malang gitu ya, sebagai penyedia layanan ambulan gratis. Gitu. Itu kira-kira berarti tahun 2017 ya? 2017-an. Unitnya yang ini berarti? Ini yang kita naiki sekarang ini unit kita yang pertama. Nah, karena gratis, sempat beberapa teman-teman itu tanya. Kadang dari orang yang pakai pun mereka tanya, gratis ini terus sumbernya dari mana loh? Sumbernya dari mana? Buat operasional, perawatan. Ya kalau driver kita nggak ada yang gaji ya, karena di sini semuanya relawan semua. Ya. Jadi meskipun drivernya banyak 34 orang, catatannya satu, nggak mesti semua bisa. Iya. Nggak mesti semua bisa. Jadi terus terang pada saat itu pada saat kita lepas dari yayasan itu masa-masa yang susah ya? Bukan kritis saya bilang, tapi karena kita sudah dari awal komitmen gratis. Kemudian dan pada saat di yayasan kan kita disupport sama yayasan gitu. Contohnya. Begitu keluar kebetulan saya
handle sendiri akhirnya gitu kan. Saya handle sendiri. Sempat ada keraguan gitu, ini mau dilanjutkan gratis atau enggak ya gitu kan. Ya karena ya itu tadi, kita pada saat itu disupport sama yayasan untuk operasional segala macamnya. Begitu lepas otomatis sudah tidak ada yang backup gitu ya, yang support itu kita. Tapi terutama masalah dananya. Nah, khususnya untuk itu. Nah, cuman gini, pada saat itu kita sudah mulai mensiarkan view itu di media sosial. Waktu itu pakai masih ya Pak, Facebook sama Instagram Facebook, Instagram. Jadi Instagram. dulu awal kita buatkan di Facebook, Instagram. Jadi setiap pengantaran itu kita siarkan terus, terus kita kasih informasi buat siapa yang mau mensupport gitu kan. Ya alhamdulillah keberadaan Wiu pada saat itu tuh ya saya nggak tahu, pada saat itu kan sebenarnya di Malang itu sudah banyak sebenarnya. Banyak. Penyedia. Malang kalau nggak salah ini ada sekitar 15 atau 17 ya, ambulan gratis yang kita tahu ya. Yang kita tahu. Belum kayaknya dari masjid itu pasti ada banyak kok. Biasanya seperti itu. Nah, cuman terus terang aja hanya gak tau, kayaknya hanya Wiu yang mensiarkan segala kegiatannya itu di media sosial. Jadi itu sengaja kita buat pada saat itu untuk ini loh kegiatan kita. Kan ada juga sih beberapa yang sudah menitipkan amanahnya untuk operasional Wiu gitu. Dan itu kenapa kita share di media sosial, itu salah satu cara kita, pertanggungjawaban kita kepada orang-orang yang menitipkan amanahnya ke kita gitu loh. Itu kadang saya juga sering dapat nggak cuma pertanyaan ya, tapi mungkin bagi aku apa ya setengah warning lah bahasa halusnya ya. Itu ngapain sih Mas pengantaran kok diposting biar dilihat orang? Ya saya cuma jawab itu tadi, sama kayak dijelasin Mas Rio lah, yang ngasih kita dana juga kadang kita nggak tahu loh Mas. Maksudnya ini yang ngasih ini dari siapa, maaf maksudnya itu transfer nggak ada namanya gitu. Tapi sekali kita open donasi untuk satu keperluan tertentu, dana ini masuk. Iya. Berarti kan dia tahu. Nah, itu dia. Berarti dia tahu. Pertanggungjawabannya ya kita lewat di sosmed itu tadi. Ya, artinya ya itu tadi, karena kita nggak tahu siapa yang ngirim transfer ke kita gitu. Jadi media sosial adalah satu jalan kita untuk mempertanggungjawabkan amanah yang udah dititipin ke kita gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, ini sekarang kalau ke Abah Imron nih, Pak, apa gabung di Wiu udah mulai kapan, Pak? Insya Allah dari awal-awal pembentukan, cuman saya aktif di sedekah subuh ya di KTR. Sedekah subuh sama KTR. Jadi masih belum volunteer, cuman sudah tahu. Jadi kegiatan Wiu kalau misalkan ada bersinergi dengan teman-teman KTR dan teman-teman di salah satu kegiatan di masjid yang disebutkan Mas Rio tadi, saya ikut terlibat. Oke. Kemudian setelah saya izin ke istri, tadinya kau lah ya Pak. Nah, aku ya Pak. Udah izin, akhirnya saya ingin mewakafkan usia saya yang sudah maghrib atau isya ini, mudah-mudahan bermanfaat menjelang mau subuh ini, kalau memang mau diambil sama Allah. Jadi saya ingin bermanfaat untuk umat. Bismillah, mudah-mudahan minta dukungan dan doa dari para netizen. Mudah-mudahan teman-teman semua volunteer ini niatnya ibadah semuanya. Semuanya nih. Jadi itu kayak ini Pak, kayak Mas Rio yang pernah bilang di Wiu ini sebetulnya sempat dibikinkan buat wadah apa itu Mas? Jadi gini loh, nebus dosa. Jadi kita ini panjang ceritanya, ini bisa sinetron ngalang-ngalangin tersanjung ini. Saya puterin Malang 5 kali nggak apa-apa. Oh gitu ya. Boleh. Jadi gini loh, jadi kita tuh kan dulu ada komunitas namanya bukan dulu sih ya, komunitas Tanpa Riba ini. Ini wadah buat teman-teman yang istilahnya apa ya, kita ngomong hijrah lah ya. Hijrah. Kayak saya sendiri dulu bekerja di salah satu lembaga keuangan. Enggak nyebut merek ini. Salah satu lembaga keuangan nasional yang ada di Indonesia. Waduh. Dulu berarti jabatannya tinggi berarti? Ya lumayan lah. Lumayan. Rata-rata orang kalau yang hijrah mesti gitu.
jabatannya udah tinggi, gajinya lumayan. Kayak Abah ini dulu juga kepala komandan ya Pak ya? Komandan. Komandan, celananya aja doreng gitu sekarang yang dipakai. Komandan hijrah. Nah, ya jadi gitu. hampir rata-rata di volunteer itu juga teman-teman yang bisa dibilang hijrah lah ya, hijrah dari apapun lah, dari apapun gitu. Nah, saya sendiri dari lembaga keuangan, kemudian jadi kita menyediakan wadah pada saat itu, ada namanya sedekah subuh. Jadi buat teman-teman yang luang waktu, luang tenaga gitu kan, bisa gabung di sana, ikut bantu nyebar nasi bungkus pagi-pagi. Namanya sedekah subuh. Namanya sedekah subuh. Pagi pastinya. Nah, kemudian ada amanah wiwiu, kita buka lagi wadahnya. Ini ada wadah lagi nih. Kalau istilahnya tuh jalan langit kita lah ya. Kadang kan teman-teman yang hijrah ini ada yang baru keluar dari pekerjaannya, ya, gitu kan, bisa mensedekahkan tenaganya lah, tenaga waktunya di sedekah subuh, dan salah satunya juga di wiwiu. Ini salah satu. Bisa nyetir, ada waktu. Kalau saya sih dulu kena nganggur aja. Berarti sama kayak apa yang kemarin eksiden itu, kecelakaan subuh-subuh itu lagi aktivitasnya sedekah subuh atau bukan tuh Pak? Sedekah sinergi dengan saya ikut teman-teman hijrah khusus akhwat. Mereka menyelenggarakan warung sedekah gratis, nasi bungkus atau makan di tempat gratis. Saya pagi-pagi mau ngambil mobilnya untuk mempersiapkan acara tersebut, kemudian juga mengambil makanannya di anggota komunitas yang diserahi untuk tanggung jawab menyiapkan masakannya. Jadi saya harus berangkat pagi jam 5 karena jam 6:15 itu sudah harus buka, jam 8 itu sudah harus tutup di sana karena tempatnya memang izinnya seperti itu. Jadi saya memang agak ngebut, agak buru-buru, tapi ya qadarullah, alhamdulillah dengan kejadian itu Allah mengingatkan saya untuk selalu waspada, untuk selalu di samping kecepatan juga ada kewaspadaan juga. Ya itu yang saya ambil hikmahnya. Alhamdulillah masih bisa terus bisa ikut aktif di kegiatan yang lain, yang jalan ya tetap sedekah subuh, dan bisa ikut kajian-kajian apa yang sekiranya perlu saya ikuti untuk menambah ilmu, menambah wawasan, mudah-mudahan juga menambah keimanan saya, insya Allah menguatkan tauhid saya dengan kejadian yang saya alami. Amin. Pak, terus pengalamannya apa yang paling berkesan? Hampir 3 tahun nih berarti apa sama Mas Rio ya? Hampir 3 tahun nih di Wiwi. Yang paling berkesan apa Pak? Pengantaran apa Pak? Pasien mungkin, jenazah mungkin? Kalau pengantaran yang terjauh, saya ke Bali dengan Mas Arif. Jadi awal pertama kali insya Allah itu yang pertama kali yang paling jauh. Ya kalau yang jauh-jauh mungkin Kanyang Blitar, Tulungagung, Madura pernah dengan Mas Rio tandem. Tapi yang Bali insya Allah itu berkesan banget karena yang saya bawa pasiennya bukan JNE atau jenazah, tapi sebut JNE dia. maaf, merek itu merek Pak, itu istilah internal itu, dimarahin sama JNE. JNE nanti marah loh Pak. Iya. Dekat. Ya nggak takut lah, tetep lah. Maaf kalau gitu, maaf. Jadi di Wiwi itu ada kode-kode ya, kode-kode internal. Maaf. Jadi biar menghilangkan kesan seram istilah jenazah, kita ada istilah khusus. Pakai nama ya mirip-mirip sama nama jasa pengiriman. Jasa pengiriman, salah satu jasa pengiriman. Maaf ya. Ya ini faktor U ya, jadi juga kebodohan saya, jadi mohon maaf. Yang benar itu hanya mutlak Allah SWT. Saya manusia biasa dapat salah dan ini. Mohon dimaafkan teman-teman semuanya, netizen, dan semoga Allah mengampuni saya juga. Amin. Nah, tenang, enggak ini. Ya ini
Itu di sana selama perjalanan ada beberapa hambatan yang harus macet karena ada kejadian kecelakaan. Ambulan masih macet. Wah, masa sih, Bang? Karena semua nggak bisa jalan. Di Baluran Mbak ya? Baluran Jalur Bali itu ada kecelakaan iya. truk. kan dua arah itu macet panjang waktu itu. Pada saat itu ya? Sempat Dan mau itu disupport Bali ambulan waktu itu Ya ya. buat jembatan dokter ada pasien. 2 bulan. Jadi yang dari sana juga ada pasien. Pertama kita mau tukeran pasien. Dokter pasien jadi pulang. Nah, Nah, dari di sana tempat balik, kecelakaan. yang sini kita juga balik gitu. Oh, ini apa istilahnya imbal itu ya? Iya, Ya, juga. tinggal. Tapi berkat bantuan dari rekan-rekan volunteer escort ya, apa namanya? Escort ya. Escort itu dari Bali, Masya Allah kita belajar organisasi di sana. Ternyata ambulan itu sudah terkoordinasi dengan baik dengan teman-teman Dari Bali escort. Jadi ada tim yang membukakan jalan, ada tim yang rescue apa, misalkan butuh ambulannya, butuh bantuan, entah itu Trouble mungkin di jalan. trouble di mana apa segala macam karena alam atau faktor alam atau karena bensin apa itu disupport sekali. Mereka komunikasinya bagus, pakai HT, pakai apapun alat komunikasi yang digunakan. Nah dari situ kita kenalan dengan teman-teman organisasi ambulan yang ada di sana. Di sana banyak sinergi semuanya ambulan di sana. Mudah-mudahan di Malang juga tercipta suatu organisasi, dan alhamdulillah mungkin sudah tercipta organisasi yang saya juga kurang tahu karena keterbatasan saya. Mudah-mudahan ke depan ambulan di se-Indonesia pun kalau bisa lebih sinergi, bisa lebih terkoordinasi bila mana ada suatu kegiatan bencana alam atau apa, sehingga kita bisa tahu dan bisa cepat membantu umat gitu. Tapi WWU nggak ngambil peran di sana ya, Ngambil di peran bencana situ alam, ya, bencana alam buat nggak penegasan. Jadi WWU itu kita ambulan transport, ya karena kita Istilahnya transporter ya. Jadi perlu dijelaskan ini karena Betul. WWU itu kan orang-orangnya volunteer dari orang-orang biasa sebenarnya. Jadi orang-orang biasa kemudian yang memberikan waktu dan tenaganya. Jadi ya Kita nggak kemampuan punya kita tuh kemampuan hanya medis. mengantar gitu kan, Nggak mengantar. Nah, hanya mengantar. Jadi kalau sudah yang emergensi, bencana alam, kita serahkan pada yang lebih ahli lah, yang lebih mumpuni, lebih mampu di sana gitu. Oke, siap. Gitu. Yang selama ini Wiu pernah ikuti juga mengenai tentang bencana alam yang di Batu itu, kita hanya sebagai mengantar bantuan yang dari teman-teman Ya, jadi yang ada di tahun Malang. berapa itu? 2019 ya? Ya, 2019. Jadi Ada 2019. kegiatan bantuan, kita hanya mengantar bantuan yang dari teman-teman yang hijrah untuk diantarkan ke lokasi bencana. Jadi Ya, sama evakuasi warga tidak waktu mengangkut itu, iya. apa. Jadi pada saat korban itu atau 2019 di Batu ada kejadian angin ribut. angin ribut. Iya, angin ribut ya. Iya, angin ribut. Puting beliung ya. Puting beliung. Nah, itu jadi perlu evakuasi kemudian dan lain Pengantar sebagainya. Akhirnya kita ikut konsumsi. partisipasi di sana, bantu evakuasi, kemudian juga mengantarkan bantuan ya. Beberapa ada teman-teman kita sendiri yang menitipkan bantuan, ya, kita bantu antar. Terus Mas Rio, kalau Ya. kita dibilang gratis, mungkin kita punya syarat dan ketentuan berlaku ya. Maksudnya syarat ketentuan berlaku selama ini yang kalau ada orang yang kontak ke Mimin via WhatsApp, Mas ini biayanya berapa? Selama kita perjalanan 2 jam, insya Allah Iya. kita gratis. Perjalanan 2 jam berarti mulai berangkat pulang, insya Allah itu gratis ya. Nah, kalau luar kota, bener Mas gratis? Ada loh Mas kadang yang nanya Iya. gitu. Jadi Itu gini, gimana tuh, Mas? Wiwi itu dari awal kita komitmen gratis. Tapi ada ketentuannya. Artinya untuk Malang Raya, pengantaran Malang Raya, Batu, insya Allah kita masih bisa support gratis gitu kan. Bagi yang masyarakat yang kurang mampu ya. Cuman kalau Anda merasa mampu kemudian ingin mensupport kami, monggo, kita nggak akan tolak. Duh, jangan ditolak. Iya, karena apa? Ya intinya kita ini bahasa ininya ta'awun lah, saling tolong menolong gitu kan. Wiyu itu bergerak, operasionalnya dari mana?
kita mengistilahkan itu urunan. Nah, urunan. Ya, jadi kita kalau misalnya itu bahasanya urunan, ayo urunan yuk. Karena apa? Karena unit-unit yang kita punya ini itu semua titipan, amanah, bukan milik kami gitu, bukan milik kita gitu kan. Jadi harapan kami ada support juga dari orang-orang baik. Itu yaitu kita sama-sama urunan gitu, menjalankan unit ini supaya bisa bermanfaat buat orang banyak. Kemudian untuk pengantaran luar kota terus terang kita tidak bisa menyatakan gratis. Tapi kita pernah ngasih gratis gitu kan. Iya. Kayak kemarin nih pengantaran apa yang penarik beca itu. Penarik beca ke Madiun. Ya, orang Madiun kita antar gratis dan itu pun hasil urunan dari teman-teman juga gitu kan, dari teman-teman wiyu yang biasa mensupport kita gitu kan. Artinya kalau keluar kota kita akan berikan hitungan yang sesuai. Artinya misalnya lewat tol berapa, bensin perkiraannya berapa dengan jarak sekian gitu kan. Nah, itu kita berikan di depan dan insya Allah hitungan kita itu hitungan yang sangat-sangat wajar gitu kan, sangat-sangat wajar. Ya, tidak memberatkan lah. Dan tidak, insya Allah juga tidak memberatkan bagi yang membutuhkan gitu. Artinya karena ya terus terang karena keterbatasan kita pengantaran luar kota terus terang kita nggak bisa gratis gitu kan. Tapi doakan aja channel kita di YouTube sudah bisa menghasilkan, sudah bisa menghasilkan, kemudian hasilnya bisa kita buat untuk operasional, ya kan, operasional, perawatan, melengkapi kebutuhan APD kita gitu kan. Makanya jangan lupa, like, subscribe, share juga. Nah, ditonton makin panjang itu makin bagus. Nah, sebetulnya kalau masalah kenapa sekarang kita lompat ke YouTube itu juga sempat kepikirannya gini, kadang ada kok dari teman ambulan ini, dari teman-teman wiyu di Facebook itu tanya, "Min, gimana caranya mau bantu tapi saya nggak punya rekening?" Nah, salah satunya ya ini nanti insya Allah mungkin cuman dengan kalian beli kuota, nonton ya kan aktivitas kita, insya Allah mungkin Allah izinkan kita cepat lolos monetize 1000 subscriber, 4000 jam tonton. Bisa jadi kita ada pengantaran ke Lombok, berapa biayanya? Insya Allah gratis. Berapa pengantaran ke Jakarta? Insya Allah gratis semua. Karena dari semua teman-teman yang nonton kita kembalikan buat mereka yang memang perlu. Amin. Artinya juga gini, kita jadi dari awal itu memang wiyu itu kalau ditanya kok bisa gratis sih gitu kan, siapa yang support segala macam, kita ada sponsor utama. Ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sponsor utama kita. Jadi selalu menghadirkan apa yang pada saat kita butuhkan gitu kan. Tapi sebagai manusia kita tetap juga ikhtiar. Kita bekerja sama dengan beberapa platform fundraiser seperti Kita Bisa. Kemudian yang terbaru ini ada Benih Baik. Benih Baik baru start ya kita ya. Baru start. Ya, itu ikhtiar, kita tetap harus ikhtiar gitu kan. Tetap ikhtiar. Apapun hasilnya ya kita kembalikan lagi yang di atas gitu. Mau dikasih gampang, mau dikasih cepet, insya Allah semuanya sih dimudahkan. Itu ikhtiar. Dan salah satu ikhtiar kita juga dengan membuat channel YouTube wiyu. Ini salah satunya nih. Salah satunya. Jadi ya kita nggak pernah tahu dari mana Allah akan menghadirkan operasional buat kita gitu. Nah, yang penting kita pasrah dulu, kemudian kita ikhtiar. Datang dari mana udah bukan urusan kita gitu. Urusan kita nggak iya, tahu gitu. Oke, ini sekarang saya coba ke apa nih Pak? Lebih seneng mana Pak? Pengantaran pasien atau jenazah Pak? Ya dua-duanya seneng, alhamdulillah. Dua-duanya seneng ya. Alhamdulillah, semua niatnya yang penting ibadah. Allah tidak membedakan pengantaran yang ini, yang itu ya. Insya Allah semuanya ada kesan tersendiri. Kalau pasien pasti biasanya ada yang menemani dari keluarga, gitu kita bisa sharing mengenai beberapa hal mereka dengan cara biru waliden. Ada yang saya seperti rasanya ditampar ya. Ada kejadian dulu ya, insya Allah
beliau sangat cinta kepada orang tuanya. Dan masya Allah, dari situ anaknya yang tadinya kerja di lembaga ribawi, kemudian ya saya sedikit dakwah menjelaskan kalau saya juga dulunya juga kerja di lembaga keuangan yang non yang ribawi ya. Dengan wasilah itu beliau akhirnya hijrah juga dan benar-benar ingin total mendedikasikan waktu dan umurnya untuk biru walidain, jadi merawat ibunya sehingga sampai ya kalau memang dan Allah berkehendak lain itu urusan Allah, tapi yang penting anak tersebut insya Allah bahagia sekali bisa Amin. Amin. merawat ibunya sampai Allah memanggil, tapi beliau ikhlas. Dan dengan kejadian ini mudah-mudahan beliau bisa istiqomah terus di jalan Allah, mudah-mudahan itulah. Kalau dengan jenazah insya Allah ada pengingat untuk diri kami bahwa usia itu tidak menunggu tua, tidak harus siap. Kapanpun insya Allah akan panggil kalau memang itu sudah waktunya. Jadi selalu kita harus berusaha menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan kita tetap diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal kegiatan yang baik. Amin. Itu terima kasih, mudah-mudahan Belum tutup, Pak. Terima kasih dulu, masih panjang Mas Nanti Rio. jangan terima kasih dulu, mau turun di sini apa? Kalau Mas Rio, Oke. antara pasien sama jenazah mungkin ada prefer suka antar yang mana mungkin? Atau semuanya Kalau sama kayak apa gitu? Masing-masing pengantaran itu baik jenazah maupun pasien itu ada hikmahnya tersendiri, ada pelajarannya. Artinya gini, kalau pasien kita belajar apa itu kesabaran gitu. Kesabaran artinya kita bisa melihat bagaimana keluarga pendamping si pasien gitu kan, yang merawat, yang menjaga itu betul-betul butuh kesabaran gitu kan, butuh kesabaran. Bayangkan saya banyak cerita gitu di Biu itu bagaimana entah itu orang tua atau anak yang mendampingi itu betul-betul butuh kesabaran, butuh apa ya, pokoknya masya Allah itu betul-betul. Kadang saya sedih soalnya kalau mau cerita ngelihat, saya pernah ngelihat ada anak usia muda itu 7 tahun hanya bisa berbaring di ini aja, di tempat tidur. Tempat tidur, iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu bagaimana itu orang tuanya gitu ya, yang merawat, yang membersihkan dia pada saat buang air gitu kan, itu betul-betul luar biasa gitu. Itulah makanya belajar mengenai kesabaran, ketelatenan, nungguin orang sakit itu luar biasa gitu. Itu kalau sampai cerita gitu saya jadi ingat pasien dampingan dulu kita di AIS itu. Ya kan? Batu itu ya. Batu itu kan. Iya. Berapa tahun tuh hampir semua kita tahu sabarnya ibunya merawat di AIS itu, masya Allah luar biasa. Nah, itu, makanya apa ya? Kalau jenazah kita belajar banyak gitu, artinya ya itu tadi yang seperti Abah bilang bahwa kita tidak melihat mau usia muda, usia tua gitu kan. Kapan aja bisa dipanggil gitu kan. Yang kita antarin itu jenazah, kita ngomongin jenazah ya. Yang kita antarin meninggal tuh orang meninggal mulai yang usianya lansia 90 tahun ada. Iya. Yang usianya lagi golden age-nya sekitaran 50 60 pun ada. Yang masih remaja ada, bahkan mungkin sampai balita ya Pak. Balita. Yang nganter Mas Iksan itu nganter ke Blitar sama apa kan itu ya malam-malam itu. Balita banyak. Balita yang banyak ya. Balita banyak. Paling banyak jenazah balita. Rata-rata yang sakitnya apa ya? Itu Kanker. kanker ya. Leukemia Jadi ya, kita kan juga Kerjasama sama artinya kita sering berhubungan dengan beberapa komunitas gitu, seperti komunitas pejuang jantung. KPJ. Ya, KPJ itu
untuk anak-anak yang mengalami ya sakit jantung lah ya, jantung bocor. Itu hampir sebagian besar anak-anak. Kemudian ada apa? SAK, Mas SAK, Ferry. ya Mas sahabat Ferry. anak kanker. Halo Mas Ferry. SAK sahabat anak kanker. Itu juga hampir sebagian besar anak-anak gitu. Artinya ya sedih gitu loh kalau kita ngelihat usia-usia seperti itu, usia-usia yang masih balita lah ya. Iya. Masih balita. Ya gitulah suka dukanya di Wiyu gitu ya. Yang pengalaman, kalau ada pernah pengalaman yang sekitar tahun 2018 itu yang di malam takbir. Oh iya iya. Malam takbir mau lebaran itu ada telepon minta tolong pengantaran jenazah anak itu untuk pulang ke daerah dekat Balai Kambang sana. Sendang Biru. Pantai Selatan, Mas. Pantai Selatan gitu. Iya. Itu berapa jam perjalanan ya? 2 jam 3 jam. Lebih. 2 jam 3 jam. Malam takbiran lagi ya kan. Habis Isya. Itu kalau menurut saya tuh saat ini masih yang pengantaran yang paling berkesan gitu. Karena malam itu kita dihubungin, saya sempat dilematis gitu kan. Aduh, anter nggak ya? Malam lebaran soalnya. Lebaran. Terus saya telepon teman-teman, ya ada yang sudah pulang, teman-teman gitu kan. Pada mudik. Ya namanya malam lebaran ya. Akhirnya saya putuskan, oke kita antar gitu malam itu gitu kan. Jadi kalau nggak salah dari Malang itu sekitar jam 9 atau jam 10 gitu baru berangkat itu. Baru berangkatnya. Malam. Luar biasa. Baru berangkat ya. Saya sampai rumah itu ini menjelang subuh. Masya Allah. Menjelang subuh. Jadi Mandi langsung sholat id. iya, subuhan langsung sholat id gitu ya. Subuh langsung Iya. sholat Id. Ya artinya apa ya, ambulan itu ya memang mau nggak mau tuh memang dibutuhkan gitu kan, memang dibutuhkan, apalagi di waktu-waktu yang seperti tadi malam lebaran, bukan mungkin lebarannya kita pernah yang kapan itu ya, lebarannya kita nganter gitu kan, Lebarannya. lebaran malam nganter ke Blitar sama ini ya, yang tetanggamu itu loh. Iya, tetanggaku. Ya kan itu malam lebaran kan? Malam lebaran. Bukan itu. Bukan malam lebaran. Kalau yang pernah itu pemakaman kita yang pernah. ini di kemarin ada videonya juga, yang awal kali video kita upload itu. Itu kan kalau nggak salah pagi kita habis sholat id, siangnya kan kita ke pemakaman itu. Oh iya. Itulah Kemarin. Oke. Oh, yang itu malam Natal. Malam Natal. Malam liburan. Natal. Itu Iya. juga pernah. Malam Natal itu juga pernah. Oh ya, kita juga artinya Wiwi ini kita memberikan pelayanan kepada siapapun gitu, tidak mengenal agama. agama. Jangan salah, pendeta pun kita pernah kok antar Iya, jenazahnya pernah. pendeta. Kita pernah. Pendeta. Gitu. Ya itulah. Alhamdulillah bulan depan ini kita udah 3 tahun ya. Di depan kita 3 tahun, dari 2017 sampai 2020. Oke, pertanyaan yang terakhir mungkin nih. Wah, ini langsung ke Mas Rio kalau yang terakhir ini, karena banyak juga yang nanya, Mas, kalau pengen jadi volunteernya Wiyu, gimana tuh caranya? Pengen jadi volunteer Wiyu. Kan karena kita dari awal bilangnya kan ini semua relawan, semuanya volunteer Iya. relawan. Oh, berarti mungkin teman-teman ada juga yang nanya, emang kalau mau gabung gimana caranya? Seperti itu. Wah, ini Gimana ya. tuh, Mas? Yang penting gini, yang Soalnya penting kita driver udah 34. ya. Mobilnya cuman 3. Mobilnya cuma 3 ya. Cuman 3. Iya. Yang satu ini Mas Arif. Artinya ya kita ngomong aja deh Bang, karena volunteer bukan hampir semua volunteer yang ada di Wiyu kita nggak kita bayar gitu kan, nggak ada bayaran lah, pekerjaan ini nggak ada bayarannya gitu kan, nggak ada bayarannya. Kemudian ya kalau memang luang waktu dan tenaga, monggo aja.
Tapi yang penting gini juga, apa ya? Yang penting bisa jaga nama baik kita lah. Itu penting gitu kan. Karena di dunia relawan itu saya sampai mengistilahkan gini. Dunia relawan itu banyak orang-orang malaikat tanpa sayap, tapi juga banyak setan tanpa tanduk gitu. Iya. Artinya ada juga orang-orang yang ngambil kesempatan, ngambil keuntungan dari situ gitu kan. Itu kayak kemarin saya posting itu ya, maklar ambulan. Nah, bayangin maklar ambulan yang nonton mungkin. Artinya kalau nyari duit jangan di sini deh, gitu kan. Nyari keuntungan jadi jangan di sini deh. Tapi kalau mau bareng-bareng ketemu di surga, ayo bareng-bareng gitu. Bareng-bareng kita mulainya dari sini. Karena kita nggak bisa janjiin apa-apa gitu kan, nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa janjikan apa-apa. Itu aja sih. Sama kalau mungkin jadi volunteer, mudah-mudahan ya motivasinya teman-teman yang mau jadi volunteer di WiuWiu ini benar-benar emang sosial. Kita sosial seperti caranya WiuWiu gitu. Kalau motivasinya kalian cuma pengen gimana caranya, gimana rasanya naik ambulan, ya kan, mungkin pengen ngebut-ngebutan naik ambulan, yo ayo mbak aku ae, gak usah ngenteni orderan. Terus jangan nyari famous di WiuWiu gitu. Gitu. Tuh kan sekitar saya pegang WiuWiu ini jadi mimin adminnya ini sekitaran ada hampir 1 tahun terakhir lah. Ya kan, dari Mas Rio dulu yang diandalkan diri semua, terus dipindah ke saya. Saya sempat waktu itu juga bilang sama Mas Rio, Mas ini sosmed saya bikin seperti maunya saya, dalam artian maunya saya, tapi tetap hal yang positif. Saya bikin mulai posting banyak yang kemajuan lucu-lucu. insya Allah. Ya, saya pegang awal kasih. itu Banyak saya pegang kemajuan. awal itu temennya Facebook masih sekitaran 3.200. Sekarang alhamdulillah sudah 4.900-an, sudah mau penuh. Dan Batas maksimal 5.000 ya. batas maksimal 5.000 teman. Dan Itu istilahnya belum di-approve semua juga. belum di-approve semua, masih banyak. Dan istilahnya engagementnya ada, mulai yang komen mulai banyak dan lain sebagainya. Kadang saya posting hal yang lucu-lucu. Kenapa sih? Sederhana kok. Kita gerak urusan sosial ini, terus kalau kita posting goal kita yang benar-benar suksesnya kita atau apa, banyak yang nggak suka. Udah, itu aja. Iya. Itu banyak yang nggak suka. Ya, artinya Jadi mending, dengan style mimin sekarang itu juga biar kesan WiuWiu juga nggak serem-serem amat gitu. satu nggak serem, yang kedua WiuWiu masih ada, eksis, yang ketiga dari umat diolah oleh umat, baliknya untuk umat lagi. Di WiuWiu tidak ada kejadian-kejadian yang serem-serem. Serem-serem nggak ada. Selama saya jadi driver atau volunteer WiuWiu dan saya tanya ke teman-teman, alhamdulillah tidak ada kejadian apapun yang sekiranya yang berbau mistis atau berbau apa. Alhamdulillah sama sekali tidak ada yang serem. Itu nggak ada yang serem. Ya karena niatnya kita niat baik, ya mudah-mudahan Allah jadikan semuanya baik-baik saja. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, nggak kerasa udah 43 menit saya muter-muter kota Malang. Ngobrol-ngobrol bertiga sama Mbah Imron, sama Mas Rio, founding father-nya WiuWiu. Sekian dulu video kenalan sama Mas Rio, sama Mbah Imron, Terima kasih netizen. sama saya. Mohon Mimin maaf WiuWiu. sekali lagi saya tadi ada yang salah, jangan lembut, mohon salah. Kesalahan mutlak saya, kebenaran mutlaknya hak Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mohon doa sudah restunya. itu dulu. Semoga kita tetap bisa melayani umat. Amin. Semua netizen saya doakan sehat-sehat saja selalu, bahagia selalu dengan keluarga, rezekinya halal, thayyiban, Amin. barokah untuk keluarga, semuanya sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Dan Oh, tentunya supaya pesan, kita pesan. apa pesannya? Tetap support kita, doain kita, terus ya doakan semoga terus istiqomah, memberikan pelayanan gratis, terus unit-unit kita sehat, Unitnya nambah. kayak gitu. Amin. Kalau Amin, ingin amin. netizen unit kita tambah, tolong bisa lewat bantuan ke kita bisa.com, sama satu lagi dengan apa tadi Mas Bio? Salah satunya ada Pak yang kemarin Pak ngasih mobil.
Masya Allah. Oh itu nggak diceritain ya? Belum ceritain Wah. kita tuh. Kita udah 2 kali nih. Iya. Dikasih ada berapa? 3-4 kali ya? Iya. Dikasih Alhamdulillah. mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita buat season 2 lah. Next season ceritanya Iya. masalah yang kasih mobil. Oke, sementara itu dulu. Saya Mimin. Saya Mumun. Bulan gratis Bukan. Nggak boleh. Tapi banyak juga yang nanya, Min pasang foto. Ya wes nggak usah pasang foto wes. Aku buka masker. Ya, betul. Kalau saya nggak usah ya. Jangan yang lain jangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.